Shalom, shalom lekulam. Ini adalah pertemuan kedua dan kita akan meneruskan pembicaraan kita pada 24 Juni yang lalu, diteruskan dengan pembahasan tentang angelologi. Tetapi pembahasannya masih lanjutan dari Dewan Musyawarah Tuhan. Baik, Beshem Ha'af Ve'aben Ve'ruah HaKodesh Ha'elohim Echad. Amin. Sesi kedua, angelologia. Ya, ini dalam bahasa Ibrani-nya itu hanya transliterasi dari istilah Yunani. Saya mulai dari pertanyaan yang ada hubungannya dengan bahasan kita mengenai Dewan Musyawarah Tuhan. Ada pertanyaan yang masuk melalui Pak Paul atau melalui admin dari Christ Center, bertanya apakah tahta anak domba dan tahta Allah. Ya, sepertinya ada dua tahta, ya, dan memang kita selalu dibuat untuk bertanya jawab atau berpolemik tentang Trinitas, ya, tentang Dwitunggal, Trinitas, macam-macam, ya, termasuk pertanyaan mengenai apakah tahta anak domba dan tahta Allah. Sepertinya ada dua tahta. Nah, bagaimana Alkitab bahasa asli menuliskan itu? Apakah memang sepertinya ada dua tahta? Ya, salah satunya yang menuliskan itu adalah Wahyu 5 ayat 13, ya. Dari LAI saya bacakan, dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Ya. Jadi seolah-olah ada two power in heaven. Ya. Bagi Dia yang duduk di atas tahta, lalu kemudian anak domba. Nah, bagaimana Alkitab bahasa asli, di mana dulu Rasul Yohanes menulisnya dalam bahasa asli Yunani. Ya. Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa asli Yunani. Mengapa? Karena Tuhan mau agar Injilnya menyebar ke seluruh bangsa-bangsa yang tidak hanya pada orang Yahudi saja. Ya. Seperti hari ini, bahasa Yunani adalah bahasa internasional kala itu. Jadi kalau orang-orang sekolahan, ya, orang-orang berpendidikan itu pasti bisa bahasa internasional kala itu. Yang adalah waktu itu adalah bahasa Yunani. Seperti kita hari ini, orang-orang sekolahan pasti mengerti bahasa Inggris, ya. Walaupun tidak lancar berbicara dalam bahasa Inggris, tapi saya yakin Anda semua tahu apa itu makna-makna dalam kalimat-kalimat berbahasa Inggris. Demikian pula Alkitab kita yang dahulu ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, di sini Rasul Yohanes menuliskan tutrunu dalam bentuk genitif, dan genitifnya itu singular, berarti di sorga itu hanya ada satu tahta. Nah, pertanyaannya, mengapa Rasul Yohanes menuliskan ini? Nah, pasti ada latar belakangnya. Bukan soal penglihatannya kala itu saja, tetapi tentu saja ada yang mendasari mengapa Rasul Yohanes menulis tentang seolah-olah adanya dua tahta ini. Nah, demikian juga dalam bahasa Ibrani-nya, naskah bahasa Ibrani untuk Wahyu 5:13 itu menulis tahta dalam bentuk singular, hakise, ya. Jadi bukan ada dua tahta. Ya. Dan Anda nanti lihat, ya, tutrunu, ya, tutrunu, tutrunu dari arnio, kai to arnio, ada kata sambung kai. Nah, ini nanti juga ada bahasanya juga tersendiri mengapa ada kata kai yang artinya dalam bahasa Yunani itu bisa berarti dan, bisa berarti juga, ya. Dan yang lebih jelas itu pada Wahyu
pasal 22 ayat 3 ya, dituliskan dalam LAI ya, maka tidak akan ada lagi laknat tahta Allah dan tahta anak domba. Akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Nah, kalau kita membaca ini di dalam bahasa Inggris ya ataupun dalam bahasa Indonesia ya, seolah-olah ada dua tahta. Tapi bagaimana dalam bahasa asli penulisan ini? Dalam bahasa asli penulisan ini tidak dituliskan dalam bentuk plural tahta-tahta, tetapi ho tronos. Ya, ho tronos ini adalah ho-nya itu definite artikel untuk singular maskulin. Nah, tronosnya ini juga maskulin, ya, nominatif singular maskulin. Jadi Rasul Yohanes, ya, walaupun seolah-olah ini ada dua tahta, tahta Allah yang artinya Bapa, ya, dan tahta anak domba, seolah-olah ada dua tahta, tetapi naskah bahasa asli Yunani menuliskan satu tahta saja. Seperti juga nanti kalau Anda membandingkan dalam bahasa asli Yunani mengenai penyebutan atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, kata nama itu dalam bahasa asli Yunaninya itu juga ditulis dalam bentuk singular. Jadi itulah yang menjadi dasar dari doktrin Trinitas kita, bahwa nama bagi Allah itu bukan nama-nama, tapi di dalam nama, ya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, nama itu ditulis dalam bentuk singular. Termasuk juga dalam Wahyu 22 ayat 3, ya, tahtanya itu ditulis dalam bentuk singular. Nah, Anda lihat di sini ada tronos tutiu kai tu arniu, ya. Tronosnya singular, ya, tutiu kepada Allah, ya, dan kemudian ada kata kai. Nah, ini bagi Anda yang pernah kuliah di STT dan Anda mendapatkan pengantar bahasa Yunani 1 dan 2, barangkali ya ada dosen Anda itu pernah mengajarkan satu grammar grammar Yunani yang namanya the Granville-Sharp rules, ya. Nah, yang dimana tanda hubung kai itu tidak menunjukkan adanya dua person, ya, atau dua orang yang berbeda sehingga ini dirujuk sebagai politeisme, bukan. Tetapi ini merujuk pada satu Allah yang esa, walaupun menggunakan kata kai. Nah, kalau kata kai dalam bahasa Indonesia itu mutlak pasti ini dan ini, berarti dua. Atau dalam bahasa Inggris kai, ini dan ini. This and this, berarti ada dua. Tetapi kalau dalam tatanan dari hukum the Granville-Sharp rules itu tanda hubung kai itu tidak selalu menghubungkan adanya dua orang. Nah, ini saya tidak bahas itu karena terlalu teknis kalau mau membahas grammar Yunaninya, tetapi yang pasti Anda dapat melihat sendiri bahwa Wahyu 22 ayat 3, Rasul Yohanes menuliskan satu tahta, ya, bukan dua tahta. Sehingga ini tidak dapat dikatakan sebagai suatu politeisme. Allah kita Allah yang esa, ya. Dalam bahasa Ibrani Allah Elohim itu disebut dalam bentuk jamak Elohim, ya. Akhiran im itu jamak. Tetapi ini adalah jamak keagungan atau plural of majesty. Jadi demikian juga Trinitas. 3 tapi 1, 1 tapi 3. Nah, berarti ini kan keberadaan Allah itu kan sangat kompleks, ya. Tetapi dia memperkenalkan dirinya, ya, dalam 3, ya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan itu kita imani sebagai Trinitas. Tetapi Trinitas itu esa. Demikian juga Rasul Yohanes ketika menuliskan tahta Allah dan tahta anak domba, itu bukan berarti dua tahta, karena dia menulis tahtanya itu dalam bentuk singular, pasti singular, ya. Demikian juga kalau Anda membaca ayat Wahyu 22 ayat 3 ini, dalam bahasa Ibrani juga menulis
Phekise, ya. Jadi di sini ini juga dalam bentuk singular. Jadi jangan takut. Jadi tidak ada suatu tumbang tindih. Kita tetap ada di dalam jalur monoteisme. Ya. Kita meyakini doktrin Trinitas, tapi kita tetap dalam jalur monoteisme, bukan ketigaan Allah, tetapi keesaan Allah. Bukan keduaan Allah, tetapi keesaan Allah. Nah, ini Granville-Sharp Rules. Ini nanti Anda bisa membacanya sendiri. Apa sih Granville-Sharp Rule itu? Nah, nanti Anda bisa buka di laman www.salapanpagi ya, org tentang Granville-Sharp Rules, tentang adanya tanda hubung kai ya, dan antara nomina satu dan nomina yang lainnya itu bukan merujuk adanya dua nomina atau dua kepluralan, tetapi itu merujuk pada pribadi yang sama. Nah, ini untuk membedakan supaya kita jangan jadi bingung ya, bahwa bahasa kita hari ini yang kita pakai hari ini itu tidak sama dengan grammar yang ada di Alkitab bahasa asli ya. Jadi jelas bahwa Alkitab hanya menyebut satu tahta saja, walaupun seolah-olah terjemahannya itu baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa Ibrani seolah-olah menyebut adanya dua tahta. Ya. Nah, lalu kemudian nanti ya mungkin pada sesi ketiga atau serial ketiga mengenai angelologi ini saya akan menceritakan sedikit tentang Merkavah Mysticism. Jadi dalam Yudaisme itu pasti mereka itu keimanannya itu tauhid, ya. Jadi keesaan Allah pasti. Tetapi dalam cabang-cabang keimanan mereka itu ada yang namanya Merkavah Mysticism. Jadi itu dalam ranahnya Kabalah. Saya tidak mengajarkan suatu Kabalah bagi Anda, tetapi Anda perlu tahu apa itu Kabalah. Ya. Ini hanya untuk sebagai wawasan saja. Saya tidak mengajarkan suatu doktrin baru atau menjejalkan Kabalah dalam kekristenan. Tidak. Ya. Kita tetap ada di dalam keimanan kita, tetapi Anda mengetahui apa itu Kabalah, apa itu Merkavah Mysticism. Mengapa ya Rasul Yohanes menyebut adanya tahta Allah dan tahta anak domba, tetapi dia menuliskan tahtanya dalam bentuk singular. Nah, pastilah ada sesuatu hal yang membuat harus Rasul Yohanes ini menulis demikian, ya. Nah, itulah yang nanti kita akan sedikit demi sedikit pelajari tentang Merkavah Mysticism, karena ada anomali di dalam keimanan dalam Yudaisme rabbinik, ya. Bermula dari pemahaman dari penglihatannya Yeskiel, ya, yang dimana dalam penglihatan Yeskiel itu Yeskiel melihat adanya 4 makhluk surgawi yang tampak seperti manusia masing-masing dengan 4 sayap dan 4 wajah. Nah, dan makhluk tersebut terhubung dengan keempat roda Merkavah. Nah, jadi kata Merkavah ini bermula dari penglihatannya Yeskiel. Nah, saya tidak membahas ini sekarang, tapi nanti kalau kita sudah beranjak sedikit demi sedikit tentang angelologi. Nah, memang Alkitab kita itu bicara sedikit sekali tentang malaikat. Nah, dan jangan menganggap saya sedang menjejalkan suatu doktrin malaikat. Tidak, ya. Apa yang saya sampaikan di sini sebatas wawasan, ya, yang tidak harus Anda terima. Nah, ini sebagai wawasan supaya kita itu nggak gampang-gampang terombang-ambing terhadap suatu doktrin baru, atau juga kita nggak gampang-gampang menyesat-nyesatkan orang lain. Ya. Seandainya ada
pemahaman A dan B dan C dan E dan seterusnya, Anda sudah membekali diri Anda tentang pemahaman-pemahaman ini. Jadi ini semua yang saya sampaikan tentang angelologi itu hanya untuk sebatas wawasan. Ya. Jadi bagaimana orang Yahudi, ya, bagaimana orang Semit itu memahami tentang angel, ya. Karena pemahaman orang Yahudi tentang angel dengan pemahaman orang Kristen tentang angel itu sangat berbeda, ya. Maka kita perlu untuk memahami di mana sih perbedaannya. Nah, setelah kita mencari apa itu mendapatkan ya dasar dari istilah Merkava tadi, ya, kita juga akan membahas sedikit hari ini tentang penglihatan Daniel, ya, yang dimana dalam penglihatan Daniel ini, ya, Daniel 7 ayat 9 sampai 14, ya, dia mendapatkan satu penglihatan tentang adanya sosok yang lanjut usianya. Nah, ini biasanya ditafsirkan bahwa itu adalah Allah Bapa. Kemudian ada Barnasya, yang dimana yang lanjut usianya ini menjadikan anak manusia. Nah, kata-kata ini dikutip oleh Yesus pada ketika dia diadili, ya, di depan orang-orang Yahudi sebelum dia disalibkan. Nah, kalau ada yang lanjut usia, kemudian ada anak manusia, ya, yang dikatakan oleh yang lanjut usia itu bahwa anak manusia, Barnasya ini harus disembah, dihormati, dan dipatuhi. Nah, inilah yang diartikan oleh dalam satu pemahaman Merkava mysticism itu ada two power in heaven. Wow, ada dua kekuatan di sorga, yaitu yang lanjut usianya dan yang ditunjuk oleh yang lanjut usianya itu sebagai sosok yang harus disembah, dihormati, dan dipatuhi. Nah, ini adalah penggambaran dari apa yang dilihat oleh Daniel, bahwa ada yang lanjut usianya, kemudian ada anak manusia. Nah, karena ini yang melukis adalah orang Kristen, maka di sini diberi gambar burung merpati untuk menunjukkan adanya Roh Kudus di situ. Jadi ada ketritunggalan di sini. Tetapi dalam pemahaman orang Yahudi tertentu, itu mereka mengatakan ada two power in heaven. Nah, karena ada pemahaman seperti ini, itulah yang membuat salah satu alasan mengapa Rasul Yohanes menulis ada tahta Allah dan tahta anak domba, tetapi dia menulis tahtanya itu dalam bentuk singular. Yang dimana ini tidak boleh diartikan sebagai politeisme, tetapi tetap dalam ranah keesahan Tuhan. Nah, memang Allah dan kita sangat berbeda. Kita tidak dapat memahami keberadaan Tuhan atau hakikat Tuhan dengan keberadaan kita hari ini, karena kita makhluk ragawi. Kita akan semakin mengerti nanti setelah kita melihat muka dengan muka Tuhan itu kayak gimana sih, ya. Tetapi yang pasti Alkitab kita tidak mengajarkan politeisme, ya. Jadi tetap kita ada di dalam satu ranah, ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes tentang penglihatannya tadi itu ada korelasinya dengan sabda Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Ya, Yohanes 10 ayat 30 ayat ini sangat terkenal, ya. Ani veavi echad anahnu. Ya. Baik. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Nah, ini juga masih ada hubungannya dengan angelologi dan Dewan Musyawarah Tuhan, yaitu tentang pertanyaan duduk di sebelah kanan Allah. Nah, siapa yang di sebelah kiri? Ya, itulah pertanyaan bagi orang-orang non-Semit. Ya, orang-orang non-Semit itu kalau seperti kita kan orang Indonesia non-Semit, orang Eropa juga non-Semit, orang Amerika juga non-Semit.
kalau Yesus diletakkan pada tangan kanan Allah, berarti siapa yang di sebelah kiri? Ya. Sebenarnya duduk di sebelah kanan Allah itu sebenarnya bukan soal kanan dan kiri. Dan pernyataan duduk di sebelah kanan Allah ya adalah suatu pernyataan antropomorfisme, ya, seperti yang dinyatakan oleh sang pemazmur, ya, Mazmur Daud dalam Mazmur 110 ayat 1. Ya. Le David mismor, neum Adonai leadoni, chef lemini, at ashit ofeiha hadom laragleika. Ya. Jadi duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah, jadi duduk di sebelah kanan Allah ini bukan soal kanan dan kiri atau kanan kirinya Allah, tetapi ungkapan sebelah kanan ini adalah ungkapan otoritas. Ya, jadi walaupun ini seolah-olah menggambarkan Allah dalam wujud antropomorfisme, ya, wujud kemanusiawiannya, ya, jadi menyatakan Allah dalam bahasa manusiawi, tetapi duduk di sebelah kanan ini adalah suatu ungkapan tentang otoritas, bahwa Bapa memberikan otoritas kepada Sang Putra. Ya, otoritasnya apa nanti? Ya, kita sudah banyak belajar tentang itu, bahwa nanti Tuhan Yesuslah yang akan menghakimi kita semua, baik orang-orang percaya maupun orang-orang yang tidak percaya. Dan Tuhan Yesus adalah hakimnya. Nah, ungkapan di sebelah kanan Allah adalah suatu ungkapan alegoris. Kata kanan dalam mindset Ibrani digunakan sebagai simbol kekuasaan. Ya, ungkapan sebelah kanan, ya, kenapa tidak di sebelah kiri atau sebelah depan? Ya, ini adalah mengkiaskan sisi kanan adalah sisi kebaikan atau sisi kemuliaan. Maka ketika ada ungkapan duduk di sebelah kanan Allah dalam ayat-ayat yang dimaksud dalam Alkitab kita yang ditulis dalam wawasan Ibrani karena penulisnya adalah orang-orang Semit, ya, maka ini adalah lambang dari kuasa dari Yesus Sang Mesias sebagai pemegang otoritas kealahan sejati. Ya, jadi ini adalah suatu ilustrasi tentang Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah, walaupun ini hanya suatu ungkapan alegoris saja, ya. Nah, seperti juga dalam Keluaran 15 ayat 6, ya, tangan kananmu lah Tuhan mulia, karena kuasamu lah tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Jadi kanan ini bicara tentang otoritas, bicara tentang kebaikan yang kemudian ungkapan chef lem ini duduk di sebelah kanan Allah itu menjadi ungkapan kekuasaan yang Tuhan berikan kepada Yesus Sang Mesias. Ya, terutama bagi nanti ketika dia menjadi hakim atas kita semua, baik yang percaya maupun yang tidak percaya, semua hakimnya satu saja, yaitu Yesus Sang Mesias. Aku dan Bapa adalah satu. Ya. Inilah keesaan Allah yang di dalam Alkitab kita sudah dapat kita imani bersama, yang walaupun ini banyak sekali dipolemikan oleh kaum polemikus muslim, biasanya suka nyerang-nyerang kita tentang ini, ya. Tetapi kita tahu bahwa soal kanan dan kiri itu tidak bicara tentang politeisme, karena syahadat orang Israel maupun syahadat kita sama, ya, bahwa Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Jadi dengarlah Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Echad, satu. Ya. Kita mengimani Allah yang esa. Nah, baik. Dua pertanyaan sudah saya jawab. Kita lanjut dengan Dewan Musyawarah. Nah, nanti ada pertanyaan ketiga yang masih ada hubungannya dengan Dewan Musyawarah Tuhan. Saya akan
jawab sembari saya menjelaskan ini, ya. Pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang Yeremia 23 ayat 18 tentang Sot Adonai. Nah, ada beberapa komentar dari rekaman yang saya share melalui YouTube. Mereka mengatakan bahwa Ibu Rita ini ngajarinya aneh-aneh, ya, nyebut Rasul Paulus dengan Rabi Shaul. Ya. Mengapa saya menyebut Rasul Paulus dengan Rabi Shaul? Supaya kita paham bahwa Paulus itu memiliki latar belakang sebagai rabi. Supaya kita menyadari bahwa Alkitab kita ini asalnya itu dari Semit. Nah, karena kekristenan yang di Indonesia itu sudah terlalu banyak kebarat-baratan, ya. Atau kita hanya terbiasa membaca Alkitab yang sudah diterjemahkan sehingga kita lupa bahwa Alkitab ini para penulisnya adalah orang-orang Semit. Ya, jadi untuk itu saja. Jadi bukan untuk suatu polemik atau gaya-gaya bikin istilah-istilah baru. Nah, saya juga dikritik kenapa kok bilang ada Dewan Musyawarah Tuhan. Nah, ini kalau istilah ini bukan istilah bikinan saya, ya. Ini adalah istilah yang memang ada di Alkitab. Ya, Anda bisa mengecek nanti dalam Yeremia 23 ayat 18 ada penulisan Dewan Musyawarah Tuhan, the Council of the Lord bahasa Inggrisnya, ya. Diterjemahkan dari bahasa Ibrani, bahasa aslinya Sot Adonai. Nah, Sot ini bisa berarti rahasia, bisa berarti assembly, bisa berarti the council. Jadi penerjemahan Sot Adonai dengan the council of the Lord itu memang ada di Alkitab kita, ya. Yang dimana para anggotanya, anggota sidang ilahi ini adalah para malaikat. Ada perbedaan ya antara orang Kristen dan orang-orang Semit atau orang-orang Yahudi, ya. Karena orang Kristen itu menganggap malaikat itu sekedar pesuruh, ya, disuruh nemuin Maria, ya, disuruh menemui Yusuf dalam mimpi, ya. Terus disuruh apa lagi, ketemu Cornelius, gitu kan. Nah, jadi mereka menganggap, orang Kristen, saudara-saudara kita ini menganggap malaikat sekedar pesuruh. Tetapi orang-orang Yahudi itu menganggap malaikat adalah anggota sidang ilahi. Dan ini seharusnya juga menjadi pemahaman bagi kita, ya. Bahwa para malaikat itu adalah masuk dalam Sheva Hasyamayim. Apa itu Sheva? Sheva itu adalah bala tentara, ya, bala tentara langit, bala tentara sorga, yang dimana panglimanya itu adalah Tuhan sendiri. Makanya Tuhan disebut dengan Adonai Shevaot, ya, karena dia membawai Sheva Hasyamayim, ya. Jadi ini perbedaannya. Ya, saya tidak mengatakan semua orang Kristen menganggap malaikat sebagai pesuruh, tetapi saya menyatakan bahwa sebagian orang Kristen menganggap malaikat itu sekedar pesuruh. That's it. Ya, cuma disuruh ngomong, ya, ngomong sama Maria, ya, ngomong sama Yusuf, ya. Terus habis itu nyanyi-nyanyi doang gitu. Enggak, ya. Tapi sebenarnya malaikat ini adalah anggota sidang ilahi. Nah, kalau mereka adalah anggota sidang ilahi, berarti mereka memiliki hak suara. Dan itu kita sudah buktikan pada pertemuan yang lalu, bagaimana ketika sidang mengenai penghukuman kepada Ahab, ada anggota sidang ilahi itu yang satu bilang begini, yang satu bilang begitu, ya. Dan kemudian kadang-kadang malah iblis itu bisa datang dalam sidang ilahi. Seperti dalam pencobaan kepada Ayub, dan kita sudah membuktikannya bahwa iblis bisa berbantah-bantahan dengan Tuhan soal kesalehan Ayub. Tuhan sangat bangga dengan Ayub bahwa dia adalah orang yang saleh, tetapi iblis mengatakan, enggak lah, orang dia dikasih berkat banyak, makanya dia setia sama engkau Tuhan, coba kalau berkatnya diambil. Nah, ketika berkatnya diambil, ternyata dia masih setia. Ya. Terus kemudian
ada sidang lagi. Iblis datang lagi. Kemudian iblis Tuhan masih mengatakan, kamu lihat hambaku yang setia Ayub. Nah, iblis mengatakan, oke, hinamnya sudah diambil. Ya. Anugerah gratisnya sudah diambil. Bagaimana kalau kulit ganti kulit? Maka dia diberikan satu penyakit dengan borok yang sedemikian. Dan Tuhan mengizinkan itu ya terjadi pada Ayub, dan Ayub tidak tergoda untuk mengutuki Allah. Ya. Jadi ada perbantahan dalam sidang ilahi. Ya. Nah, ini adalah pendapat dari sebagian orang Kristen yang menganggap malaikat itu sebatas ya pesuruh. Ya. Mereka berpikir bahwa malaikat itu kerjaannya hanya memandang wajah Tuhan, ya, seperti yang ditulis dalam Matius 18:10. Cuma mandangin wajah Tuhan gitu aja. Nah, terus misalnya dalam Wahyu 7 ayat 10 ayat 12, mereka cuma nyanyi-nyanyi doang, ya, untuk Tuhan. Nah, tetapi sesungguhnya ya Alkitab kita menuliskan bahwa para malaikat adalah anggota sidang ilahi, Sheva Shamayim, dan mereka memiliki hak suara. Ya. Nah, para malaikat ya, yang mereka adalah Sheva Shamayim, mereka juga disebut sebagai Benei Ha Elohim. Tentang istilah ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ya, yang dimana Benei Ha Elohim yang ditujukan kepada para malaikat ini, mereka sudah ada sebelum Tuhan meletakkan dasar bumi. Dan itu ada buktinya dalam Ayub 38 ayat 4-7. Ya, di mana ketika Tuhan meletakkan dasar bumi, ya, pada waktu itu ya Benei Ha Elohim, anak-anak Allah, ya, itu bersorak-sorai. Ya, ada buktinya. Kita sudah bahas bahwa anggota sidang ilahi, yaitu para malaikat, mereka tidak sekedar pesuruh, tetapi mereka memiliki hak suara, ya, yang dimana dituliskan dalam 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 20 itu mereka bisa seorang berkata begini, yang lain berkata begitu, berarti ada percakapan atau ada perdebatan dalam sidang ilahi. Ya. Ada buktinya di Alkitab, jadi bukan karang-karangan, jadi bukan penyuntikan suatu doktrin baru, tetapi ini memang buktinya ada di Alkitab. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada etimologi. Apa sih etimologi? Artinya, arti dari kata malaikat. Ya, kata malaikat itu adalah serapan dari bahasa Arab, ya, yang berdasarkan dari bahasa Ibrani, yaitu mal'ah. Ya. Mal'ah. Nah, mal'ah ini diterjemahkan oleh para rabi Yahudi untuk terjemahan Septuaginta menjadi angelos. Ya. Nah, kemudian kata angelos ini digunakan oleh para rasul untuk menulis perjanjian baru dalam bahasa Yunani untuk mengartikan mal'ah itu tadi. Ya. Nah, para pesuruh Tuhan, ya memang mal'ah ini juga pesuruh Tuhan, tetapi mereka juga adalah anggota sidang ilahi. Mereka dapat melihat Allah muka dengan muka. Mengapa? Karena para malaikat ini adalah makhluk roh dan mereka adalah makhluk yang suci. Ada para malaikat yang memberontak kepada Allah, yaitu iblis dan malaikat-malaikatnya, iblis dan sekondannya. Nah, itu mereka orang-orang golongan malaikat yang memberontak kepada Tuhan. Jadi, nah, mereka adalah makhluk yang immortal, sehingga ketika mereka ada yang memberontak kepada Tuhan karena mereka juga punya free will, jadi mereka memiliki free will untuk tunduk kepada Tuhan atau memberontak kepada Tuhan. Yang memberontak kepada Tuhan ini adalah iblis, ya, dan teman-temannya dan malaikat-malaikatnya. Jadi iblis juga punya malaikat-malaikatnya, pengikutnya juga banyak. Nah, jadi inilah
etimologi malaikat yang dalam bahasa Ibrani itu adalah mal'ah, ya. Dalam bahasa Yunani-nya adalah angelos. Nah, mal'ah ini ditulis dalam gender maskulin, walaupun para malaikat ini tidak ada gendernya, ya, karena memang tidak. Kenapa harus ada gender? Karena kalau di bumi manusia ada gender, laki-laki perempuan, karena laki-laki perempuan untuk beranak pinak, tetapi malaikat tidak kawin-mawin, ya, sehingga walaupun dalam bahasa Ibrani dituliskan dalam gender laki-laki, sesungguhnya ya malaikat ini tidak bergender, ya. Dia bukan laki-laki, dia bukan perempuan, dia bukan wandu, gabungan antara laki-laki dan perempuan, dia makhluk roh. Nah, mal'ah ini juga bermakna sebagai duta atau utusan. Nah, kata mal'ah ya, ini tergantung konteks. Bisa ditujukan kepada makhluk surgawi, bisa ditujukan kepada manusia yang bertindak sebagai seorang utusan. Nah, kata yang berhubungan atau sinonim dengan mal'ah ini adalah syaliah, ya, syaliah. Nah, dalam Yahudi Rabbinik itu ada yang disebut sebagai syaliah sibur, ya. Syaliah sibur ini adalah hazan. Hazan itu adalah seperti kalau kita menyebut song leader. Nah, itu ada, ya. Kemudian dalam bahasa Yunaninya tentang syaliah ini dia disebut dengan apostolos, ya, rasul, utusan. Jadi rasul, utusan, angelos, mal'ah itu artinya sebenarnya sinonim, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan angelologi? Jadi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang segala hal tentang malaikat. Walaupun Alkitab kita sedikit sekali bicara tentang malaikat. Karena memang Alkitab itu sedianya bukan bicara tentang malaikat, tetapi bicara tentang manusia. Kalau Anda memperhatikan kitab Kejadian, ya, itu adalah kitab genealogi, ya, yang dimulai dari genealogi alam semesta, yang dimana alam semesta ini diciptakan hanya dalam ranah alam semesta ini, tetapi Tuhan sudah ada. Surga tempat Allah bertata sudah ada, para malaikat sudah ada, dibuktikan dengan apa yang dituliskan dalam kitab Ayub tadi, ya, Ayub 38 tadi yang menyatakan ketika Tuhan meletakkan dasar bumi, Bene ha Elohim bersorak-sorai. Nah, di Alkitab itu ada ditulis ya tentang malaikat jemaat. Nah, ini yang biasanya terjadi salah paham di sini, ya. Karena LAI itu menerjemahkannya dengan malaikat, ya. Penerjemahannya ini tentu tidak salah, ya. Secara etimologi tidak salah, ya. Wahyu 2 ayat 1. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Nah, King James itu juga menuliskan dengan the angel of the church. Nah, apakah angel atau malaikat ini adalah makhluk surgawi, ya? Seharusnya secara konteks itu bukan makhluk surgawi, ya. Karena yang dimaksud dengan malaikat jemaat ini sesungguhnya adalah dia adalah penilik jemaat atau the messenger of the church, ya. Ini dalam terjemahan International Standard Version memandang kata angelos tadi itu dengan messenger, dalam artian messenger. Walaupun terjemahan angelos tentu saja tidak salah secara etimologi, tetapi secara konteks ini bukan makhluk surgawi, tetapi ini adalah utusan jemaat, ya, yaitu manusia, ya. Aramaic Bible itu juga menulis the messenger of the assembly, yang memaksudkan bahwa itu adalah utusan jemaat dari jemaat itu yang di Efesus. Nah, dalam God's Word Translation itu juga menyebutkan angelos tadi itu
menerjemahkannya dengan Messenger of the Church in Ephesus. Dalam terjemahan yang lain, Weymouth New Testament itu menuliskan terjemahan dari Angelos itu dengan the minister, ya, orang yang melakukan pelayanan pada jemaat itu. Jadi ada dua macam terjemahan, yang seolah-olah satunya itu merujuk kepada makhluk surgawi, tapi ada terjemahan yang menerjemahkan ini secara konteks bahwa Angelos tadi itu adalah utusan jemaat. Nah, bahasa aslinya itu menuliskan Tuangelo, ya, kepada utusan, ya, dalam bentuk akusatif kepada utusan. Nah, memang sebenarnya ini seharusnya secara konteks tidak diartikan sebagai makhluk surgawi, tetapi utusan dari jemaat itu, ya, jemaat di Efesus itu, ya. Dalam naskah bahasa Ibrani-nya juga menulis mal'ah dari kehal Efesus, ya. Jadi ada kata mal'ah, tetapi tentu saja kata mal'ah ini tidak merujuk kepada makhluk surgawi secara konteks, ya. Karena sebenarnya, ya, dalam tatanan atau wawasan Ibrani, ya, yang dimaksud mal'ah bekehal itu adalah dia yang adalah saliak sibur, ya, yang berfungsi sebagai khazan atau sebagai pemimpin pujian atau sebagai song leader, ya, untuk ibadahnya orang-orang Ibrani. Nah, seperti ini, ya. Di sinagog itu ada yang disebut dengan saliak sibur, ya, atau khazan. Nah, inilah yang dimaksud dalam ayat yang dituliskan dalam Wahyu 2 ayat 1. Sebenarnya secara konteks itu seharusnya merujuk kepada para malaikat. Ya. Ini bisa kita bandingkan bahwa kata mal'ah itu juga bisa dirujukkan kepada manusia. Misalnya dalam Malayaki 1 ayat 1. Ucapan ilahi, firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleaki. Ya, kata Maleaki itu bahasa Ibraninya adalah malachi, ya, berarti utusanku, ya, utusanku. Apakah ini utusan makhluk surgawi? Tidak selalu. Ini merujuk kepada si penulis dari kitab itu. Ya, misalnya dalam Maleaki 3 ayat 1. Lihat, aku akan menyuruh utusanku, malachi, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Malachi, ya. Nah, kata malachi di sini, apakah ini merujuk kepada makhluk surgawi? Tidak, karena apa yang dituliskan dalam Maleaki 3 ayat 1 ini adalah merupakan satu nubuat yang penggenapannya nanti itu terjadi sebelum pelayanannya Tuhan Yesus. Ya. Merujuk ke siapa ini? Ini merujuk kepada Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya. Ya. Jadi kenapa saya menyebut Nabi Yahya? Supaya untuk membedakan antara Rasul Yohanes dengan Yohanes Pembaptis, ya. Oke, Yohanes Pembaptis kita sebut dengan Nabi Yahya. Jadi malachi, utusanku ini adalah merujuk kepada manusia. Nah, misalnya begini. Dalam Markus 1 ayat 1, ya, menuliskan demikian. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Nah, utusanku ini dalam bahasa Ibraninya itu adalah malachi atau angelosmo, ya. Dan ini Markus itu merujuk kepada apa yang ditulis oleh
Nabi Yesaya dalam Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Berarti malachi itu bukan merujuk kepada makhluk surgawi, tapi juga bisa ditujukan kepada manusia. Dalam hal ini secara konteks merujuk kepada Yohanes Pembaptis, ya. Nah, ini yang biasa saya perkenalkan kepada Anda, ya. Saya yakin Anda semua mengerti Alkitab. Bahkan level Anda sudah sampai ke deras, ya. Apabila Anda sudah mengajar, apabila Anda sudah berkhotbah, apabila Anda menggembalakan, ya, level Anda itu sudah di deras ini, ya, di deras. Jadi level ketiga. Tapi kalau Anda masuk dalam kelas saya atau dalam diskusi-diskusi yang dimana saya diminta untuk menjadi pembicara, saya ingin menggalakkan satu budaya baru bahwa marilah kita membaca ayat secara harfiah dulu. Nah, setelah ayat itu secara harfiah betul-betul kita pahami, ya, barulah kita naik ke satu level di atasnya, yang dimana kita memahami tentang lambang-lambang atau arti alegoris, ya, yang sudah mengerti Alkitab, ya, itu ada di level deras yang Anda dapat menjabarkan suatu ayat dengan pemahaman-pemahaman yang Anda punya, to inquire everything, dan kemudian Anda mengajarkan, Anda sudah di sini. Nah, level paling atas adalah sod, yaitu pemahaman esoteris, atau tahap yang bisa kita artikan sebagai tahap pencerahan Roh Kudus. Ya, pencerahan Roh Kudus ini hanya nanti level-level tertentu saja, dan di mana level saya, level Anda, level orang lain itu bisa berbeda-beda kadarnya, ya. Jadi Anda tidak harus mencapai ini, ya, paling tidak 3 tahapan ini sudah kita pahami. Dan pemahaman Alkitab dengan eksegesis 4 tahap ini, ya, Peshat, Remes, Deras, Sod, ini sebenarnya adalah satu tradisi, ya, tradisi yang diturunkan dalam tradisi Yahudi, ya, Yahudi rabbinik, ya, dan itu merupakan satu kabalah, ya. Jadi kalau saya bilang kabalah, Anda jangan horor, ya, seolah-olah saya mengajarkan satu pemahaman baru. Ingat apa yang saya sampaikan hanya sebatas wawasan. Saya hanya akan memperkenalkan kabalah yang sehat, ya, jadi bukan kabalah yang mistik-mistik itu tidak, ya, tetapi Anda harus mengerti kabalah. Nah, kabalah itu arti harfiahnya itu adalah tradisi, ya. Jadi seperti 1 Korintus 11 ayat 2, ya, dalam terjemahan MILT, ya, MILT ini, ya, karena saya ambil di sini karena lebih harfiah, ya. Dan aku memuji kamu, hai saudara-saudara, karena kamu diingatkan segala sesuatu mengenai aku, dan kamu sedang memegang teguh tradisi-tradisi. Nah, tradisi-tradisi ini ditulis oleh Rabbi Shaul dengan paradosis dalam bahasa Yunaninya, ya. Seperti yang aku serahkan, aku tradisikan, ya, paradidomi kepadamu. Nah, kata paradosis ini, ya, dalam bahasa Yunani itu diterjemahkan dengan hakabalot. Nah, kabalah, bentuk kabalah dalam bentuk plural. Jadi kalau Anda dengar kabalah, ya, jangan horor, ya, karena kabalah itu arti harfiahnya adalah tradisi. Dan para rasul itu menurunkan tradisi. Tradisi apa? Tradisi pengajaran. Jadi kalau saya mengutip suatu kabalah, tentu saja saya akan memperkenalkan kabalah yang sehat, ya. Jadi bukan kabalah yang mistik seperti tadi tradisi mengenai eksegesis Pardes, ya, 4 tahap, eksegesis Peshat, Remes, Deras, Sod. Ini adalah pengajaran dalam kabalah Yahudi, tetapi ini kabalah yang sehat,
ya. Jadi jangan takut seolah-olah menjejalkan suatu mistisisme ke dalam kekristenan, tidak. Tetapi Anda perlu tahu ada mistisisme ini supaya kita nggak gampang-gampang terombang-ambing atau nggak gampang-gampang menjudgment orang. Jadi wawasan, sebatas wawasan saja ya. Baik. Dalam pengajaran para rabi Yahudi itu mengapa Peshat, pembacaan secara harfiah ini ditaruh dalam level paling dasar, karena inilah yang harus kita pahami dengan benar. Semua orang harus membaca kitab secara literal dahulu, ya, dan memahami secara literal. Bagaimana Anda dapat memahami remesnya? Bagaimana Anda dapat memahami derasnya? Kalau literalnya saja Anda belum tahu, ya. Bahkan dalam pengajaran para rabi itu mengatakan demikian. Semua ayat Alkitab tidak akan meninggalkan ranah peshatnya. En mikra yotse midei peshato. Jadi tidak ada pembacaan Alkitab ya, yang meninggalkan ranah peshatnya. Jadi ini adalah suatu ketentuan baku bagi mereka. Dan inilah yang saya perkenalkan kepada Anda. Mari kita membaca Alkitab secara peshat, secara harfiah, baru kemudian memahaminya secara remes dan dres dan tafsir. Dalam ranah tafsir, Anda boleh bertafsir apa saja, ya, asalkan jangan meninggalkan ranah peshatnya. Ya. Tentu saja ada pemahaman-pemahaman alegoris, ya, esoteris dan macam-macam. Demikian juga Ibnu Esra mengajarkan sesuatu yang sama. Ya. Rakhu kemashemau alken lonot yenu mide peshuto. Ya. Jadi biarkanlah ayat-ayat ini terjaga tetap pengertiannya. Oleh karena itu kita tidak akan mencabut ayat dari makna peshatnya. Dan ini adalah kabalah yang sehat. Makanya kabalah yang sehat inilah yang saya perkenalkan kepada Anda. Dan itu juga saya bahas dalam buku saya. Ya. Anda bisa membeli buku ini. Kalaupun Anda nggak beli juga nggak apa-apa, karena tulisan-tulisan saya juga bisa dibaca secara gratis, secara online, pada laman www.sarapanpagi.org, ya. Dan kita sudah memahami bersama bahwa Tuhan itu menciptakan alam semesta, yang dimana alam semesta ini diciptakan ya dalam dimensi tersendiri, sedangkan Tuhan, malaikat, ya, makhluk surgawi, semuanya ada di dalam dimensi kekekalan. Ranah kita ada di sini. Maka jika tangan Tuhan sebesar ini, ya, ini ilustrasi saja, bumi itu ada di dalam genggaman Tuhan, maka bagaimanakah kita dapat memahami Tuhan secara benar? Ya, kita hanya dapat memahami Tuhan sejauh tempurung otak kita. Ya, dan Tuhan berkenan memperkenalkan dirinya dalam yang ditulis dalam Alkitab dalam bahasa-bahasa antropomorfisme. Ya, kita mengenal Tuhan secara antropomorfisme, memahami Tuhan dalam kemanusiaan kita. Ya, Anda bisa pahami membandingkan misalnya ikan dalam akuarium. Coba bayangkan seandainya ikan ini membayangkan penciptanya. Pastilah ikan ini menganggap penciptanya itu ya sama ikan, berenang di air gitu ya, punya sirip. Nah, itu seperti itu. Nah, seperti juga kita. Ketika kita mengenal Tuhan, kita mengenal dalam ranah kita, ya, ranah antropomorfisme kita. Ya. Nah, kapan para malaikat itu diciptakan? Nah, kita tidak tahu, ya, karena ukuran waktu manusia itu di sini, dan ukuran waktu manusia itu linear, ya, kronologis. Kemarin, sekarang, besok. Kemarin, sekarang, besok. Tapi apakah dimensi waktunya Tuhan atau dimensi waktu kekekalan di mana Tuhan dan makhluk surgawi itu ada, apakah linear?
kemarin sekarang besok, kemarin sekarang besok? Belum tentu, ya. Mengapa Tuhan disebut sebagai Maha Tahu? Karena pastilah waktu Tuhan tidak sama dengan manusia. Mengapa Tuhan memiliki pengetahuan sebelumnya? Ya. Jadi dia bisa memahami apa yang terjadi pada kemudian. Kenapa di dalam rahimnya dari Ribka itu dia akan tahu bahwa nanti ya, yang si pemegang tumit itu dia yang akan menjadi yang sulung. Ya. Mengapa dia tahu itu? Karena pastilah waktu Tuhan tidak sama dengan manusia yang linear. Sekarang, kemarin, sekarang, besok. Kemarin, sekarang, besok. Pastilah tidak demikian. Jadi, para malaikat dan Tuhan itu mereka ada dalam dimensi di dalam dimensi kekekalan. Penciptaan malaikat itu juga ada di dalam dimensi kekekalan. Kejatuhan sebagian dari malaikat, dan itu adalah iblis dan para malaikatnya, itu pun dalam dimensi kekekalan, bukan dimensi kita. Jadi jangan bertanya kapan kejatuhan malaikat, kapan penciptaan malaikat itu. Pastilah ada di dimensi kekekalan yang ukuran waktunya tidak sama dengan kita yang linear. Ya, linear kemarin, sekarang, besok, yang kronologis. Ya. Itulah sebabnya ada kata kronos dalam bahasa Yunani dan kita menyerapkan dengan kronologis itu. Karena itulah mindset manusia, kronologinya itu kemarin, sekarang, besok, kemarin, sekarang, besok. Pastilah waktu Tuhan tidak sedemikian. Ya. Kenapa Tuhan Maha Tahu? Karena dimensi waktunya tidak sama dengan kita. Nah, sekarang sifat-sifat malaikat. Nah, malaikat mereka adalah makhluk ciptaan. Dan Rabi Saul itu menyebut bahwa malaikat termasuk mereka yang diciptakan oleh Sang Firman, yaitu Yesus Kristus. Dan dia menyebutkan dalam Kolose 1 ayat 16, ya, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Nah, segala sesuatu ini apa? Yang ada di sorga, ya, yang di luar dimensi kita, ya, dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan mata kita. Yang tidak kelihatan apa? Alam roh, ya, bukan dimensi kita, ya. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Wah, ayat ini sangat luar biasa sekali. Pemujian kepada Yesus Sang Pencipta, bahwa Yesus juga Sang Pencipta. Nah, makhluk roh itu immortal. Maka ketika ada malaikat, ada yang memberontak, maka dosanya itu juga immortal. Ya. Dosanya juga menjadi kekal. Itulah sebabnya tidak ada pengampunan dosa kepada para malaikat. Itulah sebabnya ketika Adam dan istrinya berbuat dosa, ya, kemudian Tuhan menghalau jangan sampai Adam ini makan buah kehidupan. Nah, kalau dia makan buah kehidupan, itu nanti dosanya jadi immortal. Kalau dosanya jadi immortal, nanti dia seperti iblis, yang dimana dosanya immortal, tidak ada pengampunan dosa. Jadi Tuhan, ya, ketika mengusir manusia dari Taman Eden, itu adalah wujud kasihnya, supaya kesalahan Adam ini dapat dilakukan pengampunan. Dengan apa? Dengan kematian tukar guling. Bahwa dosa yang upahnya itu adalah mati, harus dibayar dengan mati. Dan alegori kematian yang pertama itu sudah didemonstrasikan Allah sejak di Taman Eden, yaitu dengan kematian dari binatang yang tak berdosa, ya, dibunuh oleh Tuhan, kemudian kulitnya diambil oleh Tuhan sebagai pakaian dari Adam. Nah, itu adalah sebagai suatu remes atau pemahaman alegoris tentang ditutupnya aib Adam oleh karena ada binatang yang tak berdosa ini mati gara-gara aibnya Adam.
itu menjadi suatu alegori, ada nanti kematian dari oknum yang tidak berdosa harus mati untuk membayar kesalahan Adam. Dan itu digenapi dengan kematian Kristus. Ya. Tuhan menjadikan manusia itu untuk menjadi mortal. Kenapa? Supaya dosanya dapat dilakukan tukar guling. Kalau enggak nanti seperti iblis, ya sudah selesai. Jadi teman-temannya iblis, ya ikut dalam penghukuman yang kekal. Tetapi dengan menetapkan manusia menjadi mortal, bisa mati, maka akan ada pembayaran tukar guling. Mati dibayar mati, ya. Dan para malaikat, ya, mereka itu memiliki kuasa yang lebih dari manusia. Jadi kekuatan malaikat ini luar biasa. Ya. Misalnya, malaikat ini dituliskan memiliki kuasa yang kekuatannya lebih besar dari manusia. Itu nanti Anda bisa baca dalam 2 Petrus ayat 2, pasal 2 ayat 11. Ya. Dia sebagai pahlawan yang perkasa, Mazmur 103 ayat 20. Nah, Mal'ah Adonai atau malaikat Tuhan bersama malaikat lain datang kepada Abraham untuk menghukum Sodom dan Gomora. Ya. Jadi dia punya kekuatan seperti itu. Jadi yang lebih dari kekuatan manusia biasa ini. Nah, tugas malaikat, ya, tentu saja, ya, mereka adalah para anggota Dewan Musyawarah Tuhan. Ya. Mereka adalah melakukan pelayanan di surga. Mereka juga melakukan pelayanan di bumi, ya, membantu manusia. Ya. Mereka diutus untuk bicara dengan manusia. Mereka diutus untuk menjadi pelindung bagi manusia. Tergantung nanti kebutuhannya, tergantung nanti misi-misinya. Ya. Ada yang menafsirkan bahwa para malaikat, misalnya namanya Gabriel. Namanya Gabriel. Apakah Gabriel ini di surga namanya Gabriel juga? Padahal Gabriel itu Gavriel, itu kan bahasa Ibrani. Apakah di surga namanya pakai nama bahasa Ibrani? Ya, belum tentu. Pastilah memakai bahasa surga. Karena bagaimanapun bahasa Ibrani, walaupun ditulis untuk kitab suci, di surga nanti tentu saja Tuhan dan para malaikat tidak berbicara bahasa Ibrani. Ya kan? Nah, kemudian dalam tugasnya untuk membantu manusia ini, malaikat bisa membimbing umat. Ya. Mereka juga bersuka cita ketika adanya pertobatan seseorang. Lukas 15 ayat 10. Mereka juga ditugaskan untuk menguatkan umat Tuhan. Mereka membela, melindungi. Ya. Malaikat juga menjadi saksi mata gereja dan umat percaya, dan seterusnya. Ada banyak sekali. Ya. Nah, kapan malaikat diciptakan, kapan ada kejatuhan malaikat, itu pasti ada di dalam dimensi kekekalan yang kita ketahui, ya, yang kita ketahui sebatas apa yang ada di Alkitab, sedikit sekali saja bicara tentang malaikat, ya, bahwa malaikat hadir dalam sidang ilahi sebelum penciptaan manusia. Ya, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Nah, Kejadian 1 ayat 26 ini adalah Tuhan berbicara dalam sidang ilahi. Tetapi tentu saja penafsiran ini ada penolakan-penolakan biasanya dari kalangan Trinitarian yang mengartikan bahwa Kejadian 1 ayat 26 itu Bapa bicara kepada Putra dan Roh Kudus. Ya nggak apa-apa. Ya. Kalaupun ada perbedaan penafsiran, it's okay. Itu namanya pilihan. Tafsir boleh beda, tapi pembacaan secara pesyat harus sama. Inilah kenapa saya tidak begitu memusingkan dengan adanya perbedaan-perbedaan tafsir. Yang penting pembacaan pesyatnya sama. Ya. Para malaikat sudah diciptakan sebelum penciptaan. Ya. Sudah kita baca ayatnya tadi pada Ayub 38 ayat 4-7. Nah, dan ada golongan malaikat yang jatuh. Ya, ditulis dalam Yudas 1 ayat 6, 2 Petrus 2 ayat 4. Nah, iblis adalah golongan dari malaikat yang jatuh.
Nah, iblis ini ada pastilah ya, dan sudah eksis sebelum dia mencobai Adam dan istrinya. Ya, jadi penciptaan malaikat itu ada dalam dimensi kekekalan. Kita tidak tahu karena itu bukan ranah kita. Ranah kita hanya di sini. Sedangkan mereka para malaikat dan Tuhan ada dalam dimensi kekekalan. Ya. Dan ini ayatnya sudah kita baca, ya. Baik, gelar malaikat. Ya, mereka disebut Bene Ha Elohim. Ya. Mereka juga bahkan bergelar Elohim. Wow. Jadi malaikat disebut Elohim. Bisa dalam konteks tertentu. Kenapa enggak? Ya, Musa saja disebut Elohim sebagai Elohim bagi Fir'aun. Begitu kan? Jadi kata Elohim ini sangat kontekstual sekali. Jadi artinya sangat luas. Jadi hati-hati untuk mengartikan Elohim. Elohim bisa berarti para malaikat, Elohim bisa berarti para hakim. Ya, nanti kita bisa buktikan. Ternyata para hakim juga disebut Elohim. Itulah sebabnya ya. Kalau di dalam persidangan itu hakim itu disebut sebagai yang mulia, yang mulia, yang mulia. Kenapa ada penyebutan semacam ini? Itu dasarnya adalah dari Alkitab. Karena Alkitab menyebut para hakim ini adalah Elohim. Jadi orang-orang yang mewakili Allah sebagai hakim. Makanya dia disebut sebagai yang mulia. Tatanannya itu berasal dari Alkitab justru. Ya, dari Musa. Itulah sebabnya ada patung Musa dalam gedung Mahkamah Agung di Amerika, karena Alkitab itu begitu mendasari dasar-dasar dari kenegaraan dari negara-negara. Ya. Bukti dari Alkitab yang disebut sebagai Bene Ha Elohim, anak-anak Allah, itu ada dalam Ayub 1 ayat 6. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ya, untuk mengingatkan Anda saja. Nah, sekarang kata Elohim ini juga bisa bermakna angel. Ya. Misalnya Mazmur 8 ayat 6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Nah, ini terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Tapi Anda lihat kalau bagaimana King James itu menerjemahkan Elohim ini, ya, a little lower than the angel. Jadi Elohim itu diterjemahkan dengan angel. Mengapa King James menerjemahkan Elohim ini dengan angel? Ada dasarnya. Jadi bukan pinter-pinternya para penerjemah King James, tetapi para penerjemah King James ini juga mengikuti atau mendasarkan bagaimana para rabi 3 abad sebelum Yesus itu menerjemahkan ayat ini. Nah, para rabi menerjemahkan ayat ini, ya, Elohim ini dengan angelos. Nah, berarti ini adalah malaikat, yang dimana Elohim di sini dimaknakan sebagai malaikat. Nah, inilah bukti bahwa dalam konteks tertentu, para malaikat ini juga disebut sebagai Elohim. Ya. Nah, sekarang ada juga yang disebut sebagai para malaikat itu sebagai Kehal Kedoshim. Jadi jemaat orang-orang kudus. Kenapa kok disebut dengan jemaat orang-orang kudus? Karena memang para malaikat ini adalah para malaikat yang suci. Kalau malaikat yang berdosa, dia iblis. Ya. Dan yang melayani iblis. Nah, itu ada golongan tersendiri. Maka anggota sidang dari Dewan Musyawarah Tuhan itu juga bisa disebut Kehal Kedoshim. Kehal Kedoshim yang saya warnai merah ini ya. Kehal Kedoshim. Nah, mereka juga disebut sebagai Sot Kedoshim. Jadi Sot itu bisa berarti secret, juga bisa
dalam artian assembly di sini seperti King James menyatakan, ya, atau kalangan orang-orang kudus. Nah, ini terjemahan dari LA juga betul sekali, besok kedoshim. Jadi kalangan atau assembly orang-orang kudus. Jadi para malaikat disebut kudus karena mereka kudus. Dan malaikat adalah bala tentara surgawi. Ya, izin Bu Rita. Silakan. Waktunya tinggal 5 menit lagi, Bu. Baik, ya. Nah, jumlah malaikat tentu ada banyak. Nah, kita ingat bahwa Tuhan Yesus pernah menyatakan ketika dia hendak ditangkap di Taman Getsemani, Tuhan Yesus mengatakan, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Kalau satu legion, nah ini dalam bahasa aslinya itu legion kan ya. Legion, satu legion itu kira-kira 6.000 sampai 6.800. Oke, kita katakan 6.000 saja. Nah, ada 12 pasukan ini itu bisa dipanggil Tuhan untuk menyertainya, ya. Nah, seperti ini. Jadi ada banyak sekali. Nah, satu dari malaikat. Nah, kalau 12 legion kali 6.000 berapa? 72.000 kan? Nah, satu malaikat itu bisa membunuh 185.000 orang, satu malaikat. Wow. Jadi kalau Anda bisa kalikan satu malaikat bisa membunuh 185.000 orang. Nah, 12 legion mau bunuh berapa gitu kan? Nah, ini hitung-hitungannya kira-kira. Ya. 12 legion kali 6.000 kali 185.000 ya. Berarti ada 13 miliar ya, 320.000 orang. Ya, 320 juta orang. Nah, populasi dunia hari ini itu 7 miliar. Jadi padahal ini diucapkan Yesus 2000 tahun yang lalu. Sampai hari ini saja itu masih relevan. Di mana 12 legion itu bisa membunuh orang seluruh dunia ini. Nah, bagaimana dengan pernyataan dari Rabi Shaul tentang manusia yang menghakimi malaikat? Bisa. Tapi malaikat yang jatuh, bukan malaikat yang suci. Tidak tahukah kalian bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, karena ada malaikat yang jatuh ke dalam dosa, inilah yang kita nanti dikatakan seperti yang dikatakan Rabi Shaul dalam 1 Korintus 6 ayat 3 bahwa orang-orang kudus, orang-orang percaya itu juga diikutkan dalam menghakimi malaikat. Nah, ada hierarki malaikat, ya. Nah, misalnya Mikael, dia penghulu malaikat. Berarti kalau ada penghulu malaikat, berarti ada anggotanya. Berarti ada hierarki. Nah, tentu saja di surga ada hierarki berarti. Ya, yang dimana pemimpinnya adalah Mikael, bahasa manusia. Apakah Mikael dalam bahasa surga disebut Mikael? Kita tidak tahu. Nah, nanti kalau kita sama-sama bertemu dengan Tuhan di surga nanti, kita akan memakai bahasa yang ada di surga. Tentu saja bukan bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa Yunani atau bahasa Ibrani. Tentu saja ada bahasa di surga. Nah, ini nanti saya sudahi dulu. Saya akan membahas ini nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan. Ya. Silakan, Pak Moderator.